Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang chapter 1 Introduction to Research. Kelompok 6 itu terdiri dari saya sendiri, Satria Purwantoro, dengan NIM 2020 1211 014. Lalu Dea Adlia dengan NIM 2020 1211 019. Lalu ada Balkis Aisyah dengan NIM 2020 1211 034. Lalu yang terakhir itu ada Donita Putri Utami dengan NIM 2020 1211 038. Penelitian. Jadi penelitian itu merupakan upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti, mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian menurut David H. Penny. Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memecahkannya memerlukan pertemuan dan fakta-fakta. Pertama itu ada desain penelitian atau research design, merujuk pada semua rencana, struktur, dan strategi penelitian. Lalu ada metode penelitian, research method, suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Kita akan membahas metodologi penelitian atau research method. Jadi, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian itu akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Urutannya itu cara ilmiah, lalu di bawahnya ada kegiatan penelitian, bawahnya lagi ada ciri-ciri keilmuan dibagi menjadi tiga, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Di bawah sistematis itu ada logis. Cara ilmiah yang tadi sudah kita bahas, pengertiannya itu dari rasional sendiri, artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk di akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Eh, di garis bawahi bandingkan yaitu hal-hal yang dilakukan paranormal. Lalu ada sistematis, artinya sendiri itu adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Ada tabel-tabelnya itu yang pertama tujuan penelitian dibagi menjadi tiga. Ada penemuan, di bawahnya penemuan itu ada data baru. Lalu pembuktian, di bawahnya pembuktian itu ada data untuk membuktikan keraguan-raguan. Lalu yang terakhir itu ada pengembangan, di bawahnya ada memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Lalu ada kegunaan penelitian itu sendiri dibagi menjadi tiga, memahami, memecahkan, dan mengantisipasi sebuah masalah. Riset bisnis. Riset bisnis sendiri kita dapat artikan sebagai penyelidikan atau investigasi yang terorganisir dan sistematis ke dalam masalah tertentu yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi.
penelitian dasar, dan penelitian terapan. Penelitian dasar sendiri kita artikan yaitu sebagai menghasilkan kumpulan pengetahuan dengan mencoba atau memahami bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi dapat kita selesaikan. Lalu penelitian terapan kita dapat artikan yaitu memecahkan masalah saat ini yang dihadapi oleh manajer di tempat kerja, menuntut solusi tepat waktu terhadap pekerjaannya. Lalu ada kualitas riset, itu tidak hanya dilihat dari hasil, tapi ada 3 faktor utama yang pengaruhi kualitas riset. Ya ada 3, yang pertama itu tentang input, lalu yang kedua itu ada proses, lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah output. Contoh-contoh bidang riset akuntansi. Yang pertama itu ada penerapan standar akuntansi. Yang kedua ada pelaporan keuangan pemerintah daerah. Lalu ada elektronik pelaporan. Lalu ada pengungkapan fraud. Ada penganggaran Pemda. Selanjutnya ada implementasi anggaran kinerja. Lalu ada kebijakan pajak atau amnesti pajak, revaluasi pajak, atau pemenuhan pajak. Pelaporan pajak dan keuangan, lalu ada sistem akuntansi, dan ada audit atas laporan keuangan, dan yang terakhir ada pajak dan GCG atau Good Government. Selanjutnya Balkis. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian penelitian internal. Keuntungannya, penerimaan yang lebih baik dari staf, pengetahuan tentang organisasi, dan akan menjadi bagian integral dari implementasi dan evaluasi rekomendasi penelitian. Kerugiannya, ide kurang segar, politik kekuasaan bisa menang, dan tidak dinilai sebagai ahli oleh staf. Sedangkan untuk keuntungan dan kerugian penelitian eksternal, untuk keuntungannya, yang pertama pemikiran divergen dan konvergen, yang kedua pengalaman dari beberapa situasi di organisasi yang berbeda, ketiga pelatihan teknis yang lebih baik, biasanya kerugian. Yang selanjutnya ada kerugian. Yang pertama membutuhkan waktu untuk mengetahui dan memahami organisasi. Yang kedua, hubungan dan kerjasama dari staf tidak mudah. Dan tidak tersedia untuk evaluasi dan implementasi biaya. Selanjutnya ada kriteria yang perlu diperhatikan dalam menyusun penelitian yang berkualitas. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, berdasarkan pada permasalahan yang tepat. Yang kedua, menggunakan landasan teori yang tepat dan metode penelitian yang cermat dan teliti. Yang ketiga, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Yang keempat, dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset yang lain, sehingga dapat diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Yang keenam, memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi. Yang kelima. Yang keenam, bersifat objektif, artinya kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Yang terakhir, dapat digeneralisasikan, artinya hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Langkah-langkah sistematis yang dimaksud adalah ini terbagi dari A sampai G. Yang A mengidentifikasikan masalah, yang B menyusun kerangka berpikir, yang C merumuskan hipotesis, yang D mengambil atau mengumpulkan data, yang E melakukan pembahasan, F membuat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir melaporkan atau publikasi hasil penelitian.
Penelitian sains. Penelitian sains atau aplikasi metode ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan yang memungkinkan untuk diteliti atau penjelasan lebih lengkap dari langkah-langkah sistematis yang A mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dapat diteliti atau researchable. Yang kedua ada nilai kepentingan dari masalah tersebut. Yang ketiga dirumuskan dalam suatu rumusan masalah sesederhana mungkin. Cara menentukan dengan observasi, studi literatur, interview dengan expert. Yang B menyusun kerangka berpikir. Berbagi menjadi 3. Dari rumusan permasalahan yang sudah disusun pada tahap sebelumnya ditunjang oleh data atau informasi dari literatur. Yang kedua, identifikasi variabel penelitian. Yang ketiga, akan menentukan tujuan, seperti penemuan, pembuktian, pengembangan, dan tipe penelitian seperti eksplorasi, eksperimen, dan deskripsi. Langkah sistematis yang C, yaitu merumuskan hipotesis, terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan tentang prediksi hasil. Yang kedua, penjelasan sementara tentang hubungan variabel yang ada dalam rancangan penelitian. Yang ketiga, state of art. Langkah-langkah yang D, yaitu mengambil atau mengumpulkan data. Terbagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama, sangat ditentukan oleh tipe penelitian yang dipilih. Yang kedua, tergantung dari sedalam apa penelitian akan dilakukan. Yang ketiga, seringkali terkait dengan sarana, prasarana, dan dana penelitian. Yang keempat, data harus bersifat reliable. Yang kelima, dikumpulkan dengan metode yang valid atau repeatable. Langkah yang E, melakukan pembahasan, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menggunakan analisis statistik yang sesuai. Yang kedua, menggunakan literatur yang terbaru untuk membahas data. Yang ketiga, penyajian tabel dan gambar. Umumnya akan sangat membantu proses pembahasan. Yang keempat, literatur yang relevan. Yang kelima, mulai dengan hal umum dan diikuti oleh detail atau spesifik. Langkah yang F, menyusun kesimpulan data. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kesimpulan harus merujuk pada tujuan dari penelitian. Yang kedua, menggambarkan inti dari jawaban permasalahan penelitian. Yang ketiga, sederhana dan mudah dimengerti. Yang keempat, saran adalah temuan-temuan baru yang masih belum dapat dijawab dari hasil penelitian. Langkah sistematis yang terakhir adalah pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama harus mengikuti urutan yang sudah ditetapkan dalam proses penulisan laporan. Yang kedua dapat berupa makalah atau poster. Yang ketiga untuk publikasi ilmiah tergantung pada aturan yang ditetapkan oleh editor jurnal. Selanjutnya, chapter 2 atau Scientific Investigation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, penelitian. Penelitian merupakan penyelidikan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis, objektif, serta spesifik terhadap masalah yang membutuhkan solusi. Selanjutnya ada riset ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang sistematika dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsipnya yang mendasar dan berlaku umum atau teori mengenai masalah tersebut.
Penelitian yang dilakukan berpedoman pada berbagai informasi yang telah dihasilkan dalam penelitian terdahulu dan tujuannya adalah untuk menambah atau menyempurnakan teori yang telah ada mengenai masalah yang menjadi sasaran kajian. Selanjutnya ada pikir ilmiah. Yang pertama terdapat skeptik, yaitu selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Yang kedua ada analitik, yang merupakan menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan. Dan yang terakhir terdapat kritik, yang mendasarkan pikiran atau pendapat pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis. Selanjutnya terdapat karakteristik penelitian ilmiah. Terdapat 8 karakteristik penelitian ilmiah. Yang pertama ada purposiveness, yang kedua terdapat rigor, yang ketiga testability, keempat replicability, yang kelima precision and confidence, yang keenam objectivity, yang ketujuh generalizability, dan yang ke-8 parsimony. Yang pertama terdapat purposiveness, yang merupakan penelitian yang dimana memiliki tujuan dan fokus pada yang relevan. Contohnya seperti seorang manajer yang telah memulai penelitian dengan tujuan yang pasti untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Karena hal tersebut dapat menghasilkan sedikit perputaran serta dapat meningkatkan tingkat kinerja. Yang kedua, terdapat rigor. Rigor mengandung arti kehati-hatian, kecermatan, dan tingkat ketelitian dalam investigasi penelitian. Karakteristik rigor menjadi sangat penting, terutama pada saat telah pustaka untuk mendapatkan variabel konstruk serta berbagai variabel proksi atau variabel indikator yang relevan dengan apa yang hendak diteliti. Yang ketiga, terdapat testability. Testability merupakan penelitian ilmiah yang menguji secara logis hipotesis yang disusun untuk melihat apakah data tersebut mendukung perkiraan atau hipotesis yang dibuat setelah studi yang mendalam terhadap situasi masalah. Hipotesis dapat diuji dengan menerapkan uji statistik tertentu terhadap data yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut. Yang keempat terdapat replicability yang merupakan hasil uji hipotesis yang harus didukung ketika jenis penelitian serupa diulang dalam keadaan yang mirip. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan memperoleh keyakinan dalam tingkat ilmiah penelitian kita. Yang kelima, terdapat precision and confidence yang merupakan ketelitian yang mengacu pada kedekatan temuan dengan realitas berdasarkan sebuah sampel. Keyakinan mengacu pada probabilitas ketepatan estimasi kita. Penelitian dan keyakinan merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian yang dicapai melalui setting ilmiah yang tepat. Yang keenam, terdapat objectivity yang merupakan kesimpulan yang ditarik dari interpretasi hasil analisis data harus objektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta dari temuan yang berasal dari data aktual dan bukan nilai-nilai subjektif atau emosional kita. Yang ketujuh, terdapat generalizability. Generalizability yang dapat digeneralisasi mengacu pada cakupan penerapan temuan penelitian dalam satu konteks organisasi ke konteks organisasi lainnya. Selanjutnya ada parsimoni, yaitu
Sifat ekonomis dalam model penelitian dicapai apabila memasukkan ke dalam kerangka penelitian lebih sedikit jumlah variabel yang akan menjelaskan varian secara jauh lebih efisien dibanding seperangkat variabel kompleks yang hanya akan sedikit menambah varian yang dijelaskan. Selanjutnya itu ada deduktif dan induktif. Yang pertama itu penalaran deduktif itu merupakan suatu proses yang dimana kita mengamati fenomena tertentu atas dasar hingga sampai kesimpulan umum. Kalau penalaran deduktif itu merupakan penerapan teori umum pada kasus tertentu dan menggunakan pengujian hipotesis. Sedangkan proses induktif dan deduktif itu suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya itu metode hipotesis deduktif. Yang pertama itu ada pengamatan, kedua pengumpulan data awal, yang ketiga perumusan teori, yang keempat penyusunan hipotesis, yang kelima pengumpulan data lanjutan, yang keenam analisis data, dan yang ketujuh ada dedukasi. Yang pertama itu pengamatan. Pengamatan itu merupakan suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya itu ada pengumpulan data awal yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Selanjutnya itu ada rumusan teori. Peneliti mencoba merumuskan teori-teori mana yang akan dipakai dalam melakukan penelitian. Teori yang telah dirumuskan tersebut menjadi alat dalam mengkaji suatu fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, tingkat relevansi teori yang dirumuskan dengan masalah yang akan diteliti menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian. Selanjutnya ada penyusunan hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya dan sebagai pedoman dalam mengambil kesimpulan. Selanjutnya itu ada analisa data, yaitu suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Analisa data juga merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya ada dedukasi, yaitu suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Analisa data juga merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis mendalam tentang situasi serupa di organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalahnya sama dengan yang dialami dalam situasi ini. Apabila hipotesis belum didukung dalam studi kasus lain,
maka peneliti dapat mengabaikan hipotesis tersebut. Tindakan dalam penelitiannya itu yang pertama, ada tindakan penelitian terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Yang kedua itu, peneliti memulai dengan masalah yang sudah teridentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah tentatif. Dan yang ketiga itu, efeknya kemudian dievaluasi, ditentukan, dan didiagnosis, serta penelitian berlanjut secara berkelanjutan, sampai masalah terselesaikan sepenuhnya. Yang pertama itu penelitian. Pengertian dari penelitian sendiri itu adalah penelitian merupakan upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti, mencari jawaban yang dapat berarti menentukan atau menguji. Pertama itu desain penelitian atau research design, merujuk pada suatu rencana, struktur, dan strategi penelitian. Ini merupakan desain dari penelitian itu. Lalu yang kedua itu ada metode penelitian atau research method, yaitu suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecah masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Metodologi penelitian atau research method yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian akan datang kemudian setelah seseorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri atau metode penelitian, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan atau scientific resourcing. Cara ilmiah. Ada 3, rasional, empiris, dan sistematis. Yang pertama itu rasional, artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk di akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Lalu empiris itu artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan atau dibandingkan hal-hal yang dilakukan paranormal. Lalu yang ketiga itu ada sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Baik. Selanjutnya itu ada kualitas riset, tidak hanya melihat dari hasil akhir riset saja, tetapi tergantung pada 3 faktor utama. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama ada input, lalu ada proses, dan yang terakhir ada outputnya. Lalu ada kriteria yang perlu diperhatikan dalam menyusun penelitian yang berkualitas. Ada 7 kriteria. Yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas, berdasarkan pada permasalahan tepat. Lalu yang kedua itu menggunakan landasan teori yang tepat dan metode penelitian yang cermat dan teliti. Yang ketiga itu ada mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Yang keempat itu dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset yang lain sehingga dapat diuji tingkat validasi dan reliabilitasnya.
Lalu yang kelima itu memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi. Yang keenam bersifat objektif. Objektif itu artinya kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dan yang terakhir itu, yang ketujuh, dapat digeneralisasikan, artinya hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Langkah-langkah sistematis yang dimaksud adalah ada dari A sampai G itu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah, lalu ada menyusun kerangka berpikir, lalu ada merumuskan hipotesis, lalu ada mengambil atau mengumpulkan data, melakukan pembahasan, lalu ada membuat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu melaporkan atau mempublikasikan hasil penelitian. Lalu ada juga penelitian sains, aplikasi metode ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan yang memungkinkan untuk diteliti. Selanjutnya ada langkah-langkah sistematis. Yang dimaksud adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Di bagian A ini terdapat 3 bagian. Yang pertama dapat diteliti atau researchable. Yang kedua ada nilai kepentingan dari masalah tersebut. Yang ketiga dirumuskan dalam suatu rumusan masalah sesederhana mungkin. Cara menentukan dengan observasi, studi literatur, interview dengan expert. Yang B, menyusun kerangka berpikir. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, dari rumusan permasalahan yang sudah disusun pada tahap sebelumnya ditunjang oleh data atau informasi dari literatur. Yang kedua, identifikasi variabel penelitian. Yang ketiga, akan menentukan tujuan, penemuan, pembuktian, pengembangan, dan tipe penelitian atau eksplorasi, eksperimen, dan deskripsi. Yang C, merumuskan hipotesis. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan tentang prediksi hasil. Yang kedua, penjelasan sementara tentang hubungan variabel yang ada dalam rancangan penelitian. Yang ketiga, state of art. Yang D, mengambil atau mengumpulkan data. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama sangat ditentukan oleh tipe penelitian yang dipilih. Bagian kedua tergantung dari sedalam apa penelitian akan dilakukan. Bagian ketiga seringkali terkait dengan sarana, prasarana, dan dana penelitian. Bagian keempat, data harus bersifat reliable. Bagian kelima, dikumpulkan dengan metode yang valid atau repeatable. Langkah yang selanjutnya, yang bagian E, menggunakan pembahasan. Terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama, menggunakan analisis statistik yang sesuai. Bagian kedua, menggunakan literatur yang terbaru untuk membahas data. Yang ketiga, penyajian tabel dan gambar umumnya akan sangat membantu proses pembahasan. Yang keempat, literatur yang relevan. Bagian kelima, mulai dengan hal umum dan diikuti dengan detail atau spesifik. Untuk bagian F, menyusun kesimpulan data. Terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, kesimpulan harus merujuk pada tujuan dari penelitian. Bagian kedua, menggambarkan inti dari jawaban permasalahan penelitian. Bagian ketiga, sederhana dan mudah dimengerti. Bagian keempat, saran adalah temuan-temuan baru yang masih belum dapat dijawab dari hasil penelitian. Langkah yang terakhir, yaitu bagian G, pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama harus mengikuti urutan yang sudah ditetapkan dalam proses penulisan laporan. Bagian kedua dapat berupa makalah atau poster. Bagian ketiga untuk publikasi ilmiah tergantung pada aturan yang ditetapkan oleh editor jurnal.
Selanjutnya, kita masuk ke chapter kedua atau Scientific Investigation. Yang pertama, penelitian. Penelitian merupakan penyelidikan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berbasis data, krisis, objektif, serta spesifik terhadap masalah yang membutuhkan solusi. Yang kedua ada riset ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsipnya yang mendasar dan berlaku umum atau teori. Mengenai masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan berpedoman pada berbagai informasi yang telah dihasilkan dalam penelitian-penelitian terdahulu, dan tujuannya adalah untuk menambah atau menyempurnakan teori yang telah ada mengenai masalah yang menjadi sasaran kajian. Selanjutnya ada karakteristik penelitian ilmiah, terdiri dari 8. Yang pertama, purposiveness, yang kedua, rigor, yang ketiga, testability, yang keempat, replicability, yang kelima, precision and confidence, yang keenam, objectivity, yang ketujuh, generalizability, yang kedelapan, parsimony. Selanjutnya, untuk karakteristik yang pertama yaitu ada purposiveness. Purposiveness merupakan penelitian yang dimana memiliki tujuan dan fokus pada yang relevan. Contohnya, seorang manajer yang telah memulai penelitian dengan tujuan yang pasti untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Karena hal ini dapat menghasilkan sedikit perputaran serta dapat meningkatkan tingkat kinerja. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, yaitu rigor. Rigor mengandung arti kehati-hatian, kecermatan, dan tingkat ketelitian dalam investigasi penelitian. Karakteristik rigor menjadi sangat penting, terutama pada saat kelas pustaka untuk mendapatkan variabel konstruk serta berbagai variabel proksi atau variabel indikator yang relevan dengan apa yang hendak diteliti. Yang ketiga, terdapat testability. Testability merupakan penelitian ilmiah yang menguji secara logis hipotesis yang disusun untuk melihat apakah data mendukung perkiraan atau hipotesis yang dibuat setelah studi yang mendalam terhadap situasi masalah. Hipotesis dapat diuji dengan menerapkan uji statistik tertentu terhadap data yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, terdapat replicability. Replicability yaitu hasil uji hipotesis yang harus didukung ketika jenis penelitian serupa diulang dalam keadaan yang mirip. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan memperoleh keyakinan dalam sifat ilmiah penelitian kita. Selanjutnya, terdapat precision and confidence, yaitu ketelitian yang mengacu pada kedekatan temuan dengan realitas berdasarkan sebuah sampel. Keyakinan mengacu pada probabilitas
ketepatan estimasi kita. Ketelitian dan keyakinan merupakan aspek penelitian dalam penelitian yang dicapai melalui desain sampling ilmiah yang tepat. Selanjutnya, objectivity. Objectivity yang merupakan kesimpulan yang ditarik dari interpretasi hasil analisis data harus objektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta dari temuan yang berasal dari kata aktual dan bukan nilai-nilai subjektif atau emosial dari kita. Selanjutnya, generalizability yang dapat digeneralisasi mengacu pada cakupan penerapan temuan penelitian dalam satu konteks organisasi ke konteks organisasi lainnya. Yang terakhir, karakteristik parsimoni yang merupakan sifat ekonomis dalam model penelitian dicapai apabila memasukkan ke dalam kerangka penelitian lebih sedikit jumlah variabel yang akan menjelaskan varian secara jauh lebih efisien dibanding seperangkat variabel kompleks yang hanya akan sedikit menambah varian yang dijelaskan. Selanjutnya, terdapat deduktif dan induktif. Yang pertama itu penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penerapan teori umum pada kasus tertentu dan menggunakan pengujian hipotesis. Yang kedua, terdapat penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses yang dimana kita mengamati fenomena tertentu atas dasar hingga sampai kesimpulan umum. Dan yang terakhir terdapat proses induktif dan deduktif, yang merupakan yang sering digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada metode hipotesis deduktif. Yang pertama itu ada pengamatan, pengumpulan data awal, perumusan teori, penyusunan hipotesis, pengumpulan data lanjutan, analisis data, dan dedukasi. Pengamatan itu suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan data awal yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada perumusan teori. Peneliti mencoba merumuskan teori mana yang akan dipakai dalam melakukan penelitian. Teori yang telah dirumuskan tersebut menjadi alat dalam mengkaji suatu fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, tingkat relevansi teori yang dirumuskan dengan masalah yang akan diteliti menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian. Selanjutnya ada penyusunan hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya dan sebagai pedoman dalam mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada analisa data, yaitu suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada, dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tindaknya masalah.
Analisa data juga merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya ada dedukasi, yaitu suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada, dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya tingkat masalah. Analisa data juga merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis mendalam tentang situasi serupa di organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalahnya sama dengan yang dialami saat situasi ini. Apabila hipotesis belum didukung dalam studi kasus lain, maka peneliti dapat mengabaikan hipotesis tersebut. Tindakan penelitiannya itu, yang pertama ada penelitian, tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Yang kedua, tindakannya itu peneliti dengan masalah yang sudah teridentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah tentatif. Dan tindakan yang ketiga itu, efeknya kemudian dievaluasi, ditemukan dan didiagnosis, serta penelitian berlanjut secara berkelanjutan sampai masalah terselesaikan sepenuhnya. Udah, Dek. Dek, betul. Sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsipnya yang mendasar dan berlaku umum atau teori. Mengenai masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan berpedoman pada berbagai informasi yang telah dihasilkan dalam penelitian-penelitian terdahulu, dan tujuannya adalah untuk menambah atau menyempurnakan teori yang telah ada mengenai masalah yang menjadi sasaran kajian. Selanjutnya ada karakteristik penelitian ilmiah, terdiri dari 8. Yang pertama, purposiveness. Yang kedua, rigor. Yang ketiga, testability. Yang keempat, replicability. Yang kelima, precision and confidence. Yang keenam, objectivity. Yang ketujuh, generalizability. Yang kedelapan, parsimony. Selanjutnya, untuk karakteristik yang pertama yaitu ada purposiveness. Purposiveness merupakan penelitian yang dimana memiliki tujuan dan fokus pada yang relevan. Contohnya, seorang manajer yang telah memulai penelitian dengan tujuan yang pasti untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Karena hal ini dapat menghasilkan sedikit perputaran serta dapat meningkatkan tingkat kinerja. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, yaitu rigor. Rigor mengandung arti kehati-hatian, kecermatan, dan tingkat ketelitian dalam investigasi penelitian. Karakteristik rigor menjadi sangat penting terutama pada saat
telah pustaka untuk mendapatkan variabel konstruk serta berbagai variabel proksi atau variabel indikator yang relevan dengan apa yang hendak diteliti. Yang ketiga, terdapat testability. Testability merupakan penelitian ilmiah yang menguji secara logis hipotesis yang disusun untuk melihat apakah data mendukung perkiraan atau hipotesis yang dibuat setelah studi yang mendalam terhadap situasi masalah. Hipotesis dapat diuji dengan menerapkan uji statistik tertentu terhadap data yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, terdapat replicability. Replicability yaitu hasil uji hipotesis yang harus didukung ketika jenis penelitian serupa diulang dalam keadaan yang mirip. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan memperoleh keyakinan dalam sifat ilmiah penelitian kita. Selanjutnya, terdapat precision and confidence, yaitu ketelitian yang mengacu pada kedekatan temuan dengan realitas berdasarkan sebuah sampel. Keyakinan mengacu pada probabilitas ketepatan estimasi kita. Ketelitian dan keyakinan merupakan aspek penelitian dalam penelitian yang dicapai melalui desain sampling ilmiah yang tepat. Selanjutnya, objectivity. Objectivity yang merupakan kesimpulan yang ditarik dari interpretasi hasil analisis data harus objektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta dari temuan yang berasal dari kata aktual dan bukan nilai-nilai subjektif atau emosial dari kita. Selanjutnya, generalizability yang dapat digeneralisasi mengacu pada cakupan penerapan temuan penelitian dalam satu konteks organisasi ke konteks organisasi lainnya. Yang terakhir, karakteristik parsimoni yang merupakan sifat ekonomis dalam model penelitian dicapai apabila memasukkan ke dalam kerangka penelitian lebih sedikit jumlah variabel yang akan menjelaskan varian secara jauh lebih efisien dibanding seperangkat variabel kompleks yang hanya akan sedikit menambah varian yang dijelaskan. Selanjutnya, terdapat deduktif dan induktif. Yang pertama itu penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penerapan teori umum pada kasus tertentu dan menggunakan pengujian hipotesis. Yang kedua, terdapat penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses yang dimana kita mengamati fenomena tertentu atas dasar hingga sampai kesimpulan umum. Dan yang terakhir terdapat proses induktif dan deduktif, yang merupakan yang sering digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada metode hipotesis deduktif. Yang pertama itu ada pengamatan, pengumpulan data awal, perumusan teori, penyusunan hipotesis, pengumpulan data lanjutan, analisis data, dan dedukasi. Pengamatan itu suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan
untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan data awal yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada perumusan teori. Peneliti mencoba merumuskan teori-teori mana yang akan dipakai dalam melakukan penelitian. Teori yang telah dirumuskan tersebut menjadi alat dalam mengkaji suatu fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, tingkat relevansi teori yang dirumuskan dengan masalah yang akan diteliti menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian. Selanjutnya ada penyusunan hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya dan sebagai pedoman dalam mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada analisa data, yaitu suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada, dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tindaknya masalah. Analisa data juga merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya ada dedukasi, yaitu suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada, dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya tingkat masalah. Analisa data juga merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis mendalam tentang situasi serupa di organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalahnya sama dengan yang dialami saat situasi ini. Apabila hipotesis belum didukung dalam studi kasus lain, maka peneliti dapat mengabaikan hipotesis tersebut. Tindakan penelitiannya itu, yang pertama ada penelitian, tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Yang kedua, tindakannya itu peneliti dengan masalah yang sudah teridentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah tentatif. Dan tindakan yang ketiga itu efeknya kemudian dievaluasi, ditemukan dan didiagnosis, serta penelitian berlanjut secara berkelanjutan sampai masalah terselesaikan sepenuhnya. Udah, deh. Ya, itu
Baik, mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.